Panjang ini saya dari sekaligus ini akan sedikit membahas tentang meteorologi untuk memenuhi tugas dari matkul meteorologi yang diampu oleh Bapak dosen Sigit Arokman SPMT. Yang pertama yaitu interpretation. Konsep sudut sangat penting dalam geometri. Kesamaan jumlah teliti sudut digunakan di seluruh geometri. Sementara trigonometri berfokus pada pengukur sudut. Ada dua satuan pengukur yang umum, derajat dan satuan desimal. Lingkaran dibagi menjadi 360 derajat dengan sudut sinus itu yang berukuran 90 derajat. Derajat dapat dipecah menjadi menit dan detik. Tetapi saat ini lebih sering menggunakan sistem desimal. Saat menggambar sudut di bidang XY, puncaknya biasanya berada di titik asal 0,0. Yang kedua ada radian dan panjang busur. Satuan pengukur umum untuk sudut adalah radian. Radian diukur dengan mempertimbangkan lingkaran satuan, di mana panjang busur yang dipotong oleh sudut adalah ukuran radian 360 derajat sama dengan 2 pi radian, sehingga 1 derajat sama dengan pi per 180 radian dan 1 radian sama dengan 180 per pi derajat. Definisi alternatif radian dapat berupa rasio panjang busur terhadap jari-jari lingkaran. Misalnya, jika panjang busur 3 dan jari-jari 2, maka radian adalah 1,5. Rumus hubungan antara panjang busur dan sudut digunakan dengan definisi ini. Ini ada beberapa tabel tentang angle measurements. Tabel ini menunjukkan sudut-sudut yang umum dalam pengukuran derajat dan pengukuran radian. Yang ketiga yaitu adalah pengukur sudut. Busur derajat dan pengukur sudut digunakan untuk mengukur sudut antara dua permukaan. Alat seperti pengukur sudut tetap, busur derajat universal, dan batang sinus termasuk dalam pengukuran ini. Alat ukur penting dalam banyak bidang seperti konstruksi, perencanaan, dan pekerjaan lapangan. Alat ukur mencakup berbagai instrumen untuk pengukuran dimensi dan bentuk. Macam-macam alat ukur sudut. Yang pertama ada protraktor, yaitu busur derajat adalah alat ukur yang umum untuk menggambar, tapi kurang efektif untuk menentukan tata letak pekerjaan. Busur derajat perkakas mengatasi kesulitan ini dan sering disebut sebagai pengukur kemiringan. Busur derajat lengan adalah alat yang sangat praktis untuk mengatur dan mengukur sudut derajat. Yang ketiga yaitu sitrop atau drywall. Gunakan untuk drywall jenis T1 membentang pada lembaran kayu lapis 4 dan memiliki potongan melintang yang dapat diputar. Yang keempat yaitu 5-in-1 square. Pengganti segitiga aluminium atau plastik yang lebih kecil telah dikembangkan dengan fitur tambahan. Kotak ini dapat mengganti kotak sudut miring, busur derajat, pemandu garis, dan pemandu gergaji. Yang keenam yaitu Universal Bevel Vernier Protractor. Alat ukur sudut bervariasi dari busur derajat 6 mm dan bacaannya hingga 5 menit hingga busur derajat biasanya yang hingga 1 derajat. Gambar di samping menunjukkan posisi busur derajat 6 mm. Yang ketujuh yaitu ada combination sheet. Kombinasi kotak kecil yang dapat dipindah-pindahkan berguna untuk aplikasi yang tidak terlalu kritis, di mana yang lain tidak akan muat. Kombinasi ini memiliki bilah yang bertingkat kotak 45 derajat, pencari pusat, penggaris, dan level gelembung seperti contoh gambar yang ada di buku. Yang ke-8 yaitu ada angel
Serangkaian sudut tapi digunakan untuk penilaian perbandingan sudut antara dua permukaan. Spesifikasi penting yang perlu dipertimbangkan saat mencari busur, derajat dan pengukur sudut meliputi rentang sudut dan resolusi sudut seperti gambar di samping. Sudut dapat dibentuk dengan pengukur yang tepat seperti penambahan atau pengurangan. Gambar menunjukkan selat persegi dan pengukur sudut yang tegak lurus di samping. Yang kesembilan ada shade bar. Shade bar adalah alat yang mengukur sudut dengan akurat. Terbuat dari baja dan korosi. Batang ini dipasang pada dua roll dengan jarak yang diketahui setiap ujungnya. Pada gambar samping ini ada beberapa bagian seperti showing 300 mm, relief balls, upper surface, dan shading rollers. Selanjutnya yaitu prinsip penggunaan batang sinus. Dalam hukum trigonometri, mendasari pengukuran sudut, batang ini digunakan untuk mengatur sudut dengan tepat dan biasanya dipadukan dengan pengukur sling. Sudut ditentukan sebagai fungsi sinus. Untuk mengatur sudut tertentu, salah satu roll batang ditempatkan pada permukaan referensi dan kombinasi set pengukur sling dimasukkan di bawah roll kedua. Jika L adalah jarak tetap antara dua pusat roll dan H adalah tinggi set pengukur sling kombinasi, maka ada rumus tertentu yaitu sin dengan H per L. Aspek lain penggunaan sign bar adalah untuk mengukur dan mengatur sudut secara akurat. Yang pertama yaitu sumbu roll harus sejajar satu sama lain dan jarak tengah L harus diketahui secara tepat. Jarak ini menentukan ukuran batang sinus. Yang kedua, roll harus memiliki diameter yang sama dan berbentuk bulat dengan toleransi yang tepat. Yang ketiga, permukaan atas batang sinus harus memiliki tingkat kerataan yang tinggi dan harus sejajar dengan bidang yang menghubungkan sumbu roll. Yang ke-10 ada sand center. Digunakan untuk memasang komponen pada batang sinus. Pada gambar di atas menunjukkan konstruksi alat ini yang terdiri dari batang sinus dan dua blok yang dapat disesuaikan. Prosedur pengukuran sama seperti pada penggunaan batang sinus. Gambar yang bawah menunjukkan penggunaan pusat sinus untuk mengukur sudut. Yang ke-11 ada vernier klinometer. Pada gambar di samping dijelaskan detail konstruksi klinometer vernier. Klinometer ini terutama terdiri dari dua tepas yang dipasang pada anggota yang berputar yang berengsel salah satu ujungnya di rumah. Salah satu sisi rumah siku membentuk alas untuk instrumen tersebut. Yang ke-12 yaitu ada autokollimator. Digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kemiringan sudut kecil dari permukaan pemantul di depan lensa objektif. Luas permukaan pemantul sebaiknya sama dengan luas lensa objektif. Penting untuk memposisikan autokollimator agar sumbu optiknya tepat di tengah permukaan pemantul agar mengurangi kesalahan mencari gelombang. Pada gambar di samping menjelaskan prinsip kerja autokollimator. Yang ke-13 ada pengukuran sudut presisi. Studi kasus ini menjelaskan pembuatan sudut menggunakan tabel pengindeksan dengan menggabungkan dua set gerigi yang sama. Kalibrasi tabel dilakukan dengan menggunakan sistem autokollimator. Untuk membandingkan sudut yang dihasilkan,
Ketidakpastian pengukuran tergantung pada kualitas gerigi dengan tabel yang baik menghasilkan ketidakpastian kurang lebih 0,07 detik busur. Dan gambar lanjut, kita ada yang ke-14 Angel Decor. Ini adalah jenis autokolimator. Meskipun tidak sensitif, alat ini sangat berguna untuk pengukuran sudut jarak pendek. Alat ini terdiri dari mikroskop, lensa kolimasi, skala kaca dengan 2 skala, lensa objektif, lensa okular, dan alas datar. Sistem optik tertutup dalam tabung yang terpasang pada meja yang dapat disesuaikan. Skala yang diterangi diatur dalam bidang fokus lensa kolimasi yang tidak terlihat oleh lensa okular. Sinar cahaya diproyeksikan sebagai sinar paralel dan mengenai bidang di bawah instrumen. Itu beberapa sedikit penjelasan tentang tadi saya judulnya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan atau penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah komentar. Terima kasih.